Kemudian TMT saya masih guru honor sekolah. Apakah di sini yang saya upload asli guru honor sekolah, SK asli tanpa legalisir kepala dinas, boleh dari sekolah. Baiklah sobat-sobatnya, ketika nanti kita sudah melakukan pendaftaran PPK dalam jabatan 2023, di sini berkas pendukung ini nanti akan sangat diteliti oleh pihak LPMP nanti sebagai penentu apakah kita ini nanti akan disetujui ataukah ditolak permanen ataukah ditolak perbaikan. Nah, terkait tentang di sini untuk berkas-berkas yang kita upload sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan di sini kita akan mencoba membantu menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya. Di antaranya di sini kita akan membahas yang pertama itu untuk SK pertama. Untuk SK pertama yang diupload di SIM PKB itu apa? Kemudian berikutnya untuk SK pertama yang diupload ketika kita melakukan pendaftaran PPK dalam jabatan 2023. Kalau misalkan status kita ini sebagai PNS ini apa? Kalau misalkan status kita sebagai CPNS ini apa? Kalau misalkan status kita sebagai P3K ini apa? Kemudian status kita sebagai GTY seperti apa? Dan juga kalau misalkan kita sebagai guru honorer, baik itu guru honor sekolah maupun juga guru honor daerah, ini apa yang harus kita upload. Nah, di sini terkait tentang hal untuk berkas ini merupakan suatu hal yang penting dikarenakan sangat rawan terkait tentang tolak permanen. Untuk contohnya seperti ini, di sini nggak sesuai antara TMT dengan SK yang diupload ya, dan juga status gurunya. Kemudian kira-kira untuk SK pangkat terakhirnya ini seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita masuk ke masing-masing jenis kepegawaian, sekarang di sini marilah kita baca kembali dulu terkait tentang berkas pendukung yang akan kita upload pada akun SIM PKB kita. Jadi yang pertama ini adalah pindaian SK pengangkatan pertama ya. Nah, yang dimaksud dengan SK pengangkatan pertama inilah SK pengangkatan kita sebagai seorang guru, teman-teman. Jadi pindaian atau scan SK pengangkatan pertama sebagai seorang guru, yang mana di sini untuk SK pertama yang kita upload itu berdasarkan dari TMT yang ada di sini ya. Jadi hal penting perlu kita lakukan adalah SK yang kita upload itu harus sesuai dengan TMT yang ada di sini. Kalau misalkan SK pengangkatan pertama saya di SIM PKB terbaca TMT-nya sesuai ini adalah 1 Januari 2023, berarti di sini yang saya upload ini adalah yaitu SK dengan TMT yang ada di sini ya. Oke, ini sangat jelas. Kemudian nanti kita akan bahas terkait tentang masing-masing dari jenis kepegawaian. Dan kemudian yang kedua yaitu pindaian atau scan SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir ya, yaitu pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Ya benar, di sini kita bisa memakai SK yang asli kalau misalkan nggak ada fotokopian, atau pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu 2021, 2022 dan 2022 2023 bagi guru non PNS ya. Ini bisa asli ataupun juga legalisir. Terkait tentang ketentuan yang legalisir. Nah, di sini kalau misalkan kita ini adalah PNS berarti sangat jelas, yaitu di sini SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Kemudian kalau misalkan kita non PNS itu maksudnya termasuk P3K, kemudian di sini guru honor daerah, kemudian juga GTY gitu kan. Nah, di sini adalah terkait tentang legalisirnya adalah yang seperti ini. Ini adalah untuk legalisirnya, ini adalah untuk PNS legalisirnya ke BKD atau ke Dinas Pendidikan ya. Kemudian berikutnya di sini untuk P3K, nah guru oleh pemerintah daerah yang diberi kewenangan, inilah untuk guru PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian untuk GTY ini adalah ketua yayasan. Kemudian Dinas Pendidikan ini guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberikan kewenangan. Nah, di sini berikutnya kita akan mengecek ya untuk di bagian informasi dan juga jadwal seleksi administrasi untuk yang sasaran kategori B. Selanjutnya di sini nggak jauh berbeda antara yang ada pada surat edaran dengan di akun kita masing-masing ketika kita sudah login ke dalam sistem SIM PKB.
Nah, di sini yang agak sedikit membedakan adalah terkait tentang SK pembagian tugas ya. Pembagian tugas di sini adalah tahun ajaran terakhir yaitu 2022-2023. Namun di sini diminta untuk yang diupload ketika kita login ke SIM PKB di bagian ini adalah 2 tahun terakhir. Nah, berikutnya di sini kita berfokus pada yang bagian pertama dan kedua yaitu SK pengangkatan pertama dan juga SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Nah, di sini sebelum kita masuk dalam esensinya, maka di sini teman-teman perlu mengetahui dulu untuk alur ya, alur dari seleksi administrasi ini nanti kira-kira seperti apa. Jadi di sini kita mulai dari yang pertama ya. Ini adalah Kemdikbud, teman-teman. Jadi Kemdikbud itu adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian terkait tentang program PPG atau Pendidikan Profesi Guru, maka Kemdikbud ini mendelegasikan yaitu untuk PPG itu kepada yaitu Direktorat Pendidikan Profesi Guru ya, Direktorat PPG. Nah, kemudian di sini dari data Kemdikbudristek terkait tentang kemarin tuh setelah dilakukan pemutakhiran data calon peserta, maka bagi teman-teman yang ketika login ke akun SIM PKB, masing-masing guru ini mendapatkan undangan, statusnya checklist semua warna hijau. Maka di sini secara logika ini adalah teman-teman memenuhi syarat untuk ikut PPG dalam jabatan ya. Entah itu statusnya dari PNS, CPNS dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman di sini mendapatkan undangan, berarti kita berhak untuk ikut PPG dalam jabatan. Dan selanjutnya setelah Kemdikbud itu memberikan di SIM PKB yaitu undangan ke kita, berikutnya nanti di sini kita melakukan pendaftaran kan. Pendaftaran itu adalah kita mengisi biodata, mengisi mapel bidang studi PPG dan linearitas ijazah, kemudian upload berkas pendukung. Dan berikutnya nanti yang akan menjadi verifikator itu adalah dari LPMP masing-masing provinsi. LPMP itu adalah lembaga penjamin mutu pendidikan ya. Kalau misalkan teman-teman yang kemarin pemberkasan P3K itu kan yang menaungi dari BKPSDM kan, kemudian yang kemudian praktek BKN-nya itu kanrek BKN masing-masing. Nah, dalam hal PPG itu adalah nanti yang memverifikasi dari LPMP. Nah, selanjutnya supaya lebih amannya, di sini ketika teman-teman mendapatkan berbagai macam mungkin pertanyaan, maka di sini sangat saya rekomendasikan untuk berkoordinasi sebelum di sini nanti disubmit ya. Ini sering berkoordinasi ke masing-masing dinas pendidikan masing-masing. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini kalau misalkan dari jenis kepegawaian kita ini beraneka ragam, tentunya di sini nanti untuk perlakuan dari persyaratannya ini tentunya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dan jadi tentunya di sini dari masing-masing dinas pendidikan itu sangat senang sekali kalau misalkan dari kawan-kawan ini kita bisa terundang PPG, kemudian kita bisa lulus ya. Artinya nanti kita akan bisa mendapatkan sertifikat pendidik, dengan demikian kita mendapatkan predikat sebagai seorang guru profesional. Kalau misalkan menjadi guru profesional, tentunya dinas pendidikan pun juga akan sangat bangga ya, dikarenakan pendidikan tentunya akan meningkat. Nah, jadi terkait tentang hal ini adalah kita berkoordinasi ke masing-masing dinas pendidikan, kabupaten atau kota atau provinsi masing-masing, dikarenakan masing-masing daerah, masing-masing LPMP tentunya memiliki pedoman yang sama, namun dalam mungkin menghayati dari peraturan atau persyaratan ini muncul berbagai macam persepsi ya. Ada yang guru honor sekolah ini bisa mendaftar, bisa lanjut, kemudian ada yang PNS kemudian dikarenakan TMT-nya ini ketika itu masih honor kemudian ditolak permanen, itu juga tentunya sangat banyak teman-teman untuk kemungkinan itu. Dan tentunya antara kasus-kasus ini antara satu daerah dengan daerah yang lain itu ada yang berbeda-beda. Contohnya, misalkan di sini ya, untuk normalnya untuk seorang PNS, misalkan PNS ini diangkat di tahun 2014, itu berarti kan masih statusnya misalkan CPNS ya. 2014 ini masih CPNS, kemudian di tahun 2016 ini diangkat menjadi PNS. Berarti SK pertama yang diupload itu adalah SK CPNS-nya. SK CPNS yang TMT-nya tentunya sesuai dengan yang tertera di sini ya, di bagian persatuan nomor 1. Kemudian untuk berikutnya SK pengangkatan terakhir, kalau misalkan PPG-nya ini berangkat di tahun ini atau mungkin di tahun 2016 sampai sekarang belum ada kenaikan pangkat, berarti PNS ini yang diangkat adalah yang diupload untuk SK terakhirnya yang ini.
Nah, kemudian untuk yang CPNS misalkan di sini terdata di SIM PKB untuk TMT-nya itu adalah di tahun 2005. Nah, 2005 kemudian saat ini sebagai seorang CPNS, kemudian belum punya SK PNS, berarti SK pengantar pertama di sini bisa jadi kita upload yang SK dulu sebagai seorang guru honor sekolah ya, yaitu SK dari kepala sekolah. Kemudian SK CPNS ini sebagai SK pengangkatan yang terakhir. Dan tentunya terkait tentang hal ini, lagi-lagi masing-masing daerah ini tentunya memiliki kebijakan tersendiri. Apakah diperbolehkan hal yang demikian ataukah tidak? Kemudian adakah persyaratan yang khusus? Ini teman-teman di sini perlu adanya untuk melakukan koordinasi, minta bimbingan kepada Dinas Pendidikan. Supaya nanti ketika kita kirim berkas, nanti dari LPMP ini nanti akan bisa menyetujui kita ya. Dikarenakan biasanya dinas ke LPMP itu memiliki sebuah komunikasi yang intens, teman-teman. Berikutnya sama halnya dengan P3K. Misalkan saya lulusan P3K di 2021, kemudian di TMT SIM PKB saya di riwayat karir guru itu saya sejak tahun 2010 misalkan. Nah, 2010. Ada daerah yang mana di sini kalau kasusnya seperti ini, SK pengangkatan pertama saya guru honor sekolah ini adalah guru honor sekolah, berarti SK kepala sekolah kan. Ini SK asli kepala sekolah saya scan, saya upload di unggah berkas yang pertama. Kemudian yang unggah berkas kedua ini adalah SK P3K saya. Nah, ini bisa jadi ini adalah lolos. Kemudian ada juga yang di sini untuk SK pertama, inilah dikatakan guru honor sekolah, persyaratannya dikatakan bahwa ini kepala dinas atau bupati kan minimal. Ada yang di sini untuk yang di submit di sini ini hanya fotokopian dari SK kepala sekolah, namun dilegalisir oleh kepala dinas pendidikan kabupaten atau provinsi atau kota. Ada yang menerapkan seperti itu. Nah, tentunya di sini perlunya koordinasi dengan dinas ini adalah terkait dengan hal itu. Kira-kira baiknya bagaimana untuk nantinya bisa lulus di seleksi administrasi. Nah, kalau misalkan GTY ini tentunya sangat jelas, dikarenakan SK pertama sangat jelas, kemudian SK terakhir ini sudah sangat jelas ya di sini. Nah, kemudian untuk guru honor daerah, misalkan saat ini saya sebagai guru honor daerah tingkat 1 atau tingkat 2, kemudian TMT saya masih guru honor sekolah, apakah di sini yang saya upload asli guru honor sekolah SK asli tanpa legalisir kepala dinas boleh dari sekolah, ataukah nanti harus legalisir dari dinas? Tentunya inilah yang nanti teman-teman perlu berkoordinasi secara lebih intens ya. Termasuk juga yang guru honor sekolah sampai saat ini kita belum lulus P3K, namun kita dapat undangan. Apakah kita lanjut atau tidak? Kemudian SK pertamanya apa, SK berikutnya apa? Ini hal yang perlu kita komunikasikan terhadap masing-masing dinas pendidikan. Berikutnya teman-teman yang lulusan P3K 2022 yang saat ini sedang menanti SK dapat undangan. Apakah nanti lanjut untuk mendaftar? Makanya di sini kita juga perlu ini. Kemudian kalau bocoran dari salah satu daerah yang tentunya menjadi inang saya, ini adalah dari teman-teman kalau misalkan baik itu status kepegawaiannya apa, kalau misalkan di akun SIM PKB kita dapat undangan, berarti kita berhak untuk melanjutkan pendaftaran. Selanjutnya terkait tentang pindahan SK, ini sesuai dengan data realnya. Misalkan SK kepala sekolah ya pakai SK kepala sekolah, kemudian SK terakhir yayasan ya yayasan. Kemudian ada juga yang di sini yang diupload pertama itu adalah SK kepala sekolah, kemudian dilegalisir oleh kepala dinas. Nah, tentunya di sini segala sesuatunya dari kasus per kasus ini adalah perlunya kita lakukan untuk koordinasi ini ya. Nanti akan dipandu, tentunya ini adalah upaya yang terbaik untuk kita semua. Bagi teman-teman yang mungkin masih bingung terkait tentang untuk SK pertama dan SK kenaikan pangkat terakhir dari masing-masing jenis kepegawaian itu seperti apa, ini jawabannya ada pada instansi kita masing-masing dan juga kekompakan dari kawan-kawan ya.